Sekarang kita lihat konteksnya, global sedang tidak stabil, geopolitik sedang bergerak, harga komoditas fluktuatif. Kalau kita lihat negara tetangga kita, BBM udah naik kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita masih kampanye tuh. Kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Berarti timnya bagus sekali di sini. Dan pada waktu harga BBM naik ke level yang tinggi itu, saya diundang ke Kertanegara. Ditanya, kan kiranya waktu udah kacau harga minyak ini, wah, itu pasti anggaran kacau nih. Ditanya sama Presiden, gimana APBN? Aman Pak. Oh aman. Oh 100? Aman Pak. Sudah kita itu sampai 100 aman semua. Artinya ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk itu mengamankan itu. Dan itu belum terpublikasi dengan baik ke media. Kayaknya saya hanya bicaranya saya separuh-separuh, kelihatannya mereka nggak banyak ngerti. Tapi nanti tugas Pak Marbun kan namanya, untuk memastikan itu lebih dipahami masyarakat. Jadi dengan keadaan yang seperti itu pun kita nggak pernah panik. Di luar kita tenang terus, walaupun kalau rapat panik sih. Tapi kita approach secara terukur, nggak pernah ada angka yang aneh-aneh yang nggak bisa kita hitung. Saya di bidang anggaran, Pak Luki ya, itu orang ITB nyasar. Ya, jadi pasti jago ngitung. Orang ITB kok pegang anggaran, sama menterinya. Elektor pegang Kementerian Keuangan, sama ngasilnya kita. Tapi kita pastikan approach kita betul-betul kuantitatif dan terukur. Semua memberi masukan yang pas pada waktu meeting. Jadi waktu kita serius banget. Begitu selesai ya ketawa-ketawa. Tapi semuanya dikendalikan dengan baik. Kita pegang prinsip disiplin fiskal, kredibilitas APBN. Itu yang kita pegang mati-matian selama ini. Selama paling enggak 6 bulan terakhir ya. Karena orang-orang juga udah lihat nih, Purboyo mau bikin kesalahan apa, katanya. Pasti tembus 3%. Tahunnya tahun lalu pun di bawah 3% kan. Kita publish berapa? 2,92. Aktualnya nanti di bawah itu lagi. Jadi jago juga rupanya. Dengan defisit di bawah 3%, tapi kita semua nih, kerja semua bisa membalik arah ekonomi ke arah yang lebih baik. Triwulan keempat tahun lalu, saya yakin triwulan pertama ini juga tumbuhnya lebih bagus lagi. Berapa Pak Febrio? Ya, cuma 5,5 loh. Berarti itu salah dong. Anda bilang 5,7 kan? Hah? Di luar bilang 5,7. Kalau ada 5 di atas 5,5 lu gua potong bonus ya. Enggak. Jadi dengan kebijakan yang pas, dengan diskusi yang terus-menerus, kondisi fondasi kita amat kuat. Itu yang bikin Pak Presiden agak senang. Gimana? Nanti kok aman Pak. Kalau naik ini aman Pak. Kalau itu aman Pak. Lalu dia mikir, kok dia ngomongnya aman terus? Jangan-jangan yang itu. Kita bukan ABS ya. Kita semua terhitung, semua kita hitung dengan baik. Nggak ada yang main-main. Untuk pertumbuhan ekonomi, saya bukan mengandalkan fiskal aja tuh. SNI, apalagi LPEI, hadir semuanya. Kita coba galakkan. Ada GDP juga, kita galakkan ke depan. Bahkan si PT SMI saya suruh hitung, kalau bikin sekolah terintegrasi, gimana? Biayanya seperti apa? Bisa nggak kita bikin? Melalui Dikti, Ristek Dikti. Jadi kita sudah punya modal seperti itu kalau kepepet. Kementerian Keuangan bukan penonton, kita di depan, tapi di belakang. Kebijakan kita dampaknya di depan walaupun kita di belakang. Hebat juga ya. Jadi kalau kita salah urus, hampir pasti negara ini
arahnya akan terganggu. Jadi nanti Pak Robert pastikan kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Sekarang udah bagus, supaya ke depan lebih bagus lagi. Kita semua mendesain kebijakan, kita menjalankan dengan sistematis, kita ukur dampaknya. Makanya Pak Prima kesel sama saya, terus saya tanya terus. Uang berapa? Sekian, ini sekian nih. Kamu salurkan ke apa? MBG iya. Dimonitor enggak? Dimonitor. Mana monitornya? Anak buahnya belum pernah ke lapangan. 1 kali dalam 6-5 bulan. Tapi ke depan akan lebih bagus lagi. Mungkin dia kesel sama saya. Tapi kan dampaknya bagus. Kita bisa komunikasi dengan MBG. Pak Yuda juga bantuannya signifikan sekali sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Kepala MBG. Apa? BGN. Jadi adalah langkah-langkah yang mereka lakukan karena mereka mengerti kesulitan kita di sini ya Pak Yuda ya. Kita di luar tenang, tapi dalam kita hitung terus. Jangan sampai ada sesuatu yang kita salah hitung. Jadi kalau orang bilang kita mau krisis 2 bulan, 3 bulan lagi, itu nggak benar. Kenapa? Semua yang mungkin sudah kita hitung di Kementerian Keuangan. Itu ada Pak Febrio tukang hitung, walaupun salah terus tadi. Ada Pak Yon juga ngitung pajak, Pak Luki, Pak Suminto, semuanya Pak Wamen. Itu siapa? Rio. Pak Rio banyak duit, tapi pelit dipegang terus. Tapi selalu berkontribusi positif dalam rapat sehingga kita bisa mengambil keputusan yang optimal. Jadi nanti semuanya mesti disadari bahwa APBN adalah shock absorber sekaligus engine. Shock absorber sekarang nih, ketika harga minyak naik, kita serap di sini. Gara-gara itu BBM nggak naik, sekarang popularitas pemerintah naik kencang sekali ke atas popularitas presiden utamanya. Itu akan menambah komponen stabilitas di ekonomi kita. Itu kita perlu sehingga kita bisa fokus menjalankan program-program yang ada. Jadi shock absorber sekaligus engine itu harus balance keduanya. Dan balance itu tidak mungkin tercapai kalau kita kerja sendiri-sendiri. Udah bosan belum? Menurut gua ngomong, udah bosan? Punya kan ngomong ya? Jadi kita semua harus terintegrasi. Nah ini peran sekjen menjadi sentral ke depannya. Peran sekjen ini itu inti dari organisasi. Satu, sebagai orkestrator, Anda harus memastikan semuanya sinkron. Kedua, sebagai penggerak transformasi, organisasi harus terus diperbaiki ke depannya. Izin pajak, di belakang, kenapa di belakang? Biaya cukai, oh di sini. Kita disorot oleh pimpinan tertinggi kita masalah pajak dan biaya cukai. Kita sudah selamatkan biaya cukai itu sama extent sehingga ada harapan diperbaiki. Itu udah poin bagus sekali. Kita harus perbaiki terus ke depan. Pajak juga sama. Ada beberapa langkah drastis yang kita ambil Pak Bimo untuk memastikan anggaran kita tahun ini aman. Dan itu perintah langsung dari Presiden. Nanti Pak Sekjen yang baru monitor terus dari waktu ke waktu. Biasanya begitu. Kalau ada tekanan kita aktif, begitu hilang bisa usual. Ya enggak, kita enggak bisa usual. Kita sudah selamat kemarin, enggak ada krisis, enggak ada resesi. Ke depan target kita adalah, tugas kita adalah menciptakan suasana supaya ekonomi tumbuh lebih cepat lagi ke arah sana. 8% katanya mudah-mudahan tercapai. Yang enggak sekarang, 3 tahun ke depan kelihatannya bisa terlihat.